Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Putra. Dalam kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah sosiolinguistik, yaitu mengenai kajian evaluasi dan kesan pesannya selama mengikuti perkuliahan secara daring via Edmodo maupun dari via YouTube, yang banyak kita melakukan tugas-tugas yang menambah pengetahuan kita. Namun pada permulaannya akan diawali dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan surat Anas. Baik, langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shadaqallahul ladzim. Itu surat yang kedua adalah surat Anas, surat pendek. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul ladzim. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai kesan dan pesannya dan juga evaluasi. Kalau menurut saya sungguh ya, media daring ini sungguh tidak akan pernah sama dengan secara tatap muka atau secara real time, karena pasti pada dasarnya dosen akan lebih mudah menjelaskan kepada mahasiswanya agar mahasiswanya lebih mengerti dan akan membimbing lebih secara terstruktur, secara terpantau lebih, dan ada di lingkungan kelas itu menurut saya jauh lebih baik daripada kelas daring ini. Namun pada pelaksananya dalam kelas daring ini semua mahasiswa itu harus juga dituntut agar inisiatif. Kenapa seperti itu? Karena selain materinya terbatas, kita juga harus memiliki semacam inisiatif untuk mencari sumber lain gitu, entah itu dari buku maupun dari internet dan ataupun dari YouTube. Kita bisa banyak belajar bagaimana cara agar kita mampu dalam memahami materi ini lebih baik lagi. Pada dasarnya setiap tugas yang diberikan yaitu seperti contoh pernah secara deadline gitu kan, cukup 1 jam. Menurut saya itu sudah lumayan. Kita sebelumnya kan sudah disuruh untuk membaca, sudah ada pemberitahuan secara sekitar sehari atau 2 hari sebelumnya agar akan ada diadakannya tes atau semacam tugas gitu. Jadi menurut saya ini cukup, dan sehingga ketika hendak mengerjakan ya sudah agak terbayang gitu, meskipun saya menginginkan gitu ada penjelasan lebih gitu secara langsung gitu dari dosen, dari pihak lain untuk sekedar misalkan mengadakan kelas yang kita juga jelaskan, kita juga mendapat pengarahan penjelasan, bukan hanya sekadar tugas-tugas gitu. Kalau menurut saya sih ini seperti itu, ada semacam suatu penjelasan yang lebih baik.
sehingga saya bisa lebih mengerti materi. Karena menurut saya sosiolinguistik ini sangat menarik, kajian bahasanya saya sangat suka gitu, karena ini menyangkut tentang kehidupan sosial, bagaimana manusia berinteraksi antara manusia satu dan manusia yang lainnya, sehingga dapat menghasilkan suatu tata bahasa yang unik di setiap macam daerah, seperti adanya perbedaan dialek, aksen, maupun bagaimana suatu bahasa ini memengaruhi sebuah tatanan sosial maupun sebaliknya, yang juga berkaitan dengan ya ilmu-ilmu sosial gitu. Menurut saya ini sangat menarik bagi saya gitu, dan saya sangat suka dengan sosiolinguistik ini, dan saya berharap saya bisa paham dengan betul seluruh materi yang ada, seluruh tugas yang ada. Saya coba untuk kerjakan dengan baik dan on time mungkin, meskipun ya di rumah itu terkadang juga banyak kendala gitu kan. Kita juga harus membantu orang tua gitu kan. Kalau di kosan kita sekadar untuk melakukan diri kita sendiri saja, misalkan beli makan atau misalkan kerjain tugas. Cuma kan kalau di rumah kita nggak enak gitu kalau misalkan cuma diam saja gitu, harus gitulah, bantu kek. Nah, menurut saya sih seperti itu. Terkadang ya balik lagi ke skala prioritas tiap-tiap mahasiswa itu juga berbeda. Mungkin juga ada yang koneksinya jelek, atau mungkin laptopnya sedang direparasi sehingga tidak bisa mengerjakan. Saya harap gitu dosen bisa bisa mengerti akan hal itu juga, karena teknologi itu pasti ada errornya gitu. Bisa saja terjadi adalah sebuah kesalahan teknis yang tidak diinginkan kan, bisa saja terjadi. Ya menurut saya sih seperti itu. Sejauh ini saya sudah bagus, cuma saya ingin ada lebih penjelasan secara materi gitu, supaya saya bisa mengerti lebih lanjut mengenai materi sosiolinguistik ini, dan dibina lebih baik lagi. Inginnya juga memang sudah baik, cuma ya saya ingin lebih baik lagi gitu. Saya sudah suka gitu dengan matkulnya, saya juga ingin bisa seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf saya juga ngajinya menurut saya masih ada yang salah gitu, karena saya juga masih terus belajar. Saya bukan manusia yang sempurna, saya hanya mencoba untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.